dalam mimpinya Muhammad Qasim itu memberantas kemusyrikan akbar dan kemusyrikan yang asgar. Bukan tamasil saja. Kalau saya perhatikan videonya itu, total itu semuanya dihancurkan itu. Betul. Ya, itu. Di dalam Al-Quran, ilah itu hanya ada 4. Pernah dengar? Pertama, ilah yang bentuknya tauhid. Bahkan orang beriman itu startnya awal imannya harus dari tauhid ini. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtani bitauhid. Setiap nabi seruan kepada umatnya pertama kali sembahlah Allah saja, jauhi tauhid. Yang kedua, ilah yang bentuknya arbab, yang menentukan, ya, menetapkan hukum, ya, yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini arbab dalam surat At-Taubah 31. Yang ketiga, ilah yang bentuknya andad dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Kecintaan. Ini yang paling berat. Saya juga merasakan paling berat ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melalui itu semua ketika menyembelih Ismail. Siapa yang gak sayang sama anaknya? Itu kecintaan. Dia lebih tunduk kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim hanya menerima mimpi. Menerima mimpi. Wahai Ismail, tadi malam aku bermimpi Allah memerintahkan engkau, aku untuk menyembelih engkau. Ya. Tapi inilah kecintaan seorang Nabiullah Ibrahim AS kepada Allah daripada kepada anaknya. Bukan gak cinta sama anaknya, dia cinta, tapi Allah. Nah, maka dikatakan tadi, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Allah gak mau disamakan. Apalagi dilebihkan. Nah, itu. Walajin amanu asaddu hubadillah. Orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Itu yang ketiga. Dan ilah yang keempat dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, yang dituju oleh manusia bisa mendatangkan mudarat atau manfaat yang disebut dengan al-alihah. Ini jenisnya banyak. Meskipun itu 4, tapi ketika bicara alihah jenisnya banyak. Ya, ada asnam. Ya, ada ausan. Ada tamasil, yaitu patung. Ini masuk kepada kerangka alihah. Ada juga inasa. Inasa ini gendernya wanita. Yang disembah oleh manusia seperti Nyoro Kidul. Ya, pokoknya gender wanita. Ya. Kalau di mana juga? Di Tegal itu Dewi Lanjar. Kalau habis panen menyembah Dewi Padi. Dewi Padi itu perempuan kan? Dewi Sri perempuan kan? Ya. Nah itu semuanya adalah jenis inasa yang disembah oleh manusia, gendernya wanita. Ada juga ausan ini larinya kepada kuburan. Bagaimana Rasul mengatakan, ya Allah jangan jadikanlah kuburanku sebagai ausan yang disembah. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyembah kuburan orang-orang soleh di antara mereka. Itu Rasulullah berdoanya demikian. Ada juga yang namanya seperti Al-Lata, Al-Uzza, itu banyak jenisnya. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang kesyirikan bukan satu saja. Bicaranya global. Luas pembicaraannya. Dan itu harus dipahami oleh kita. Harus dijauhi. Makanya doanya, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Minta perlindungan kepada Allah. Karena kita nggak tahu itu syirik. Nggak tahu saja divonis syirik. Ketika kita kasih tahu itu syirik, dia menolak, maka dia jatuh kepada kafir. Karena dia udah menolak. Jadi dia jatuhnya mendapat 2 titel. Disebut musyrik kafir. Karena menolak. Statusnya awalnya cuma musyrik. Kasih tahu, nolak. Ya sudah, jatuh kepada kafir. Kafir kan menolak artinya. Jadi kafir di sini udah termasuk murtad ya, Ustaz? Ya, kalau murtad itu dari tauhid akhirnya keluar karena membatalkan tauhidnya. Ingat, iya, kan
Tauhid itu ya bisa saja dia jatuh ke pembatalan kebatalan. Perlu diketahui, sholat itu ada batalnya nggak? Ada. Apa batalnya sholat? Kentut itu batal wudhu. Kentut itu batal wudhu. Jadi kalau wudhunya nggak batal, sholatnya batal otomatis. Ya kan begitu. Ya, batalnya sholat itu misalnya bercakap-cakap ketika sholat itu batal. Tertawa terbahak-bahak itu batal. Tapi kalau kentut sama kencing itu batal wudhu. Batal wudhu, batal sholat. Itu ya, otomatis. Jadi batalnya sholat itu karena wudhu. Nah saya mau tanya, kalau tauhid ada batalnya enggak? Pembatal keislaman ada. Nah, yang disebut dengan nawakidul Islam. Pembatalan keislaman. Salah satunya yaitu yang tadi, ya menolak ya hukum Allah. Ngaku Islam tapi menolak hukum Allah, batal dia syahadatnya. Ya, karena inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum itu adalah hukum Allah, bukan manusia. Nah itu. Nah hati-hati terhadap ucapan kesyirikan ini. Ya, kalau kita sudah tahu itu syirik, jangan sekali-kali kita salah mengucapkan. Hati-hati. Nah bagaimana konsekuensinya? Kesyirikan itu konsekuensinya berat. Pertama, dia akan mendapatkan kegelapan di yaumil akhir. Ya, amalannya hapus. Sehebat apapun antum sholatnya, antum zakatnya, ada satu kesyirikan akbar di dalamnya, hapus semuanya. Syirik akbar ya? Syirik akbar. Kalau syirik asgar, cuman itunya saja. Misalnya saya sholat, tiba-tiba saya riya, cuman sholatnya aja yang hilang amalannya. Tapi risikonya berat. Orang yang melakukan riya itu pertama kali disidang. Disidang itu pertama kali. Ya, ada orang yang belajar agama, ditanya sama, kenapa kamu belajar agama? Supaya saya disebut ini. Allah mengatakan kamu bohong. Kamu ingin disebut ulama. Ada yang ahli sedekah, oh saya begini ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu ingin disebut dermawan. Maka orang ini dimasukkan pertama kali ke neraka. Lihat, meskipun syirik asghar, tapi berat risikonya. Nah oleh karena itu, perdalami syirik itu. Ya, apalagi sekarang ini saya baca itu ya di mimpi Muhammad Qasim, saya pikir jangkauan di image saya tentang Muhammad Qasim, saya terus terang aja ya, saya melampaui dari Pak Diki Chandra tentang masalah tauhidnya. Ini orang hebat kata saya tuh, dia ngomongnya saya perhatikan seperti gini, nanti Pakistan akan menarik diri dari dunia internasional, betul? Mimpinya. Itu al-wala wal barok. Antum tahu wala wal barok? Iya. Itu adalah puncak dari tauhid. Ingat itu, wala wal barok. Sudah tidak ada kompromi lagi dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Saya bilang, wah ini hebat nih. Kalau dia sudah menarik dari dunia internasional, terlepas dari semuanya, udah gak ada kompromi dengan orang-orang musyrik. Maka di dalam surat At-Taubah dimulai dengan kata kalimat baro, gitu, berlepas diri. Ini adalah puncak dari tauhid. Surah At-Taubah adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan, karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Dinamakan juga dengan bara'ah yang berarti berlepas diri, maksudnya adalah memutus hubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.